Selamat datang di video ini. Mantan eksekutif General Motors, Michael D., meramalkan bahwa setiap mobil di seluruh dunia pada akhirnya akan dibuat di Tiongkok. Hal ini, jika terjadi, akan benar-benar menghancurkan ekonomi Jepang karena ketergantungannya pada industri otomotif. Banyak orang memperkirakan lebih dari 40% produk domestik bruto, PDB, Jepang terkait dengan industri ini. Bayangkan, negara yang memiliki rasio utang terhadap PDB tertinggi dalam sejarah umat manusia, dengan margin yang sangat besar, akan menghadapi tekanan yang jauh lebih buruk dibandingkan Amerika Serikat, yang utangnya saja sudah dianggap bermasalah. Jika Anda pikir utang di AS buruk, lihatlah Jepang. Kondisi ini dapat menghancurkan ekonomi Jepang. Berbicara tentang kehancuran ekonomi Jerman juga berada dalam kekacauan. Media mereka membahas hal ini setiap hari, dan kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Jerman mengalami kontraksi ekonomi yang mengakibatkan lebih dari 10.000 orang kehilangan pekerjaan setiap bulan, terutama di sektor yang terkait dengan otomotif dan manufaktur. Tahun ini diperkirakan akan lebih buruk. Sekarang bayangkan jika Jerman kehilangan industri otomotifnya sepenuhnya, jutaan pekerjaan akan terdampak. Hal yang sama berlaku untuk Amerika Serikat. Meski AS tidak terlalu bergantung pada industri otomotif seperti Jerman atau Jepang, sektor ini tetap menyumbang persentase besar pada PDB Amerika. Mungkinkah Michael dan benar? Mungkinkah setiap mobil akhirnya dibuat di Tiongkok? Michael dan tidak diragukan lagi adalah pakar industri otomotif Tiongkok dan Amerika. Saya berani bertaruh tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat daripada dia untuk membuat pernyataan seperti ini. Jadi, saya tidak yakin bisa membantah klaim ini dengan akurat, karena dia tahu lebih banyak tentang ini dibandingkan saya. Michael mengatakan bahwa jika setiap mobil dibuat di Tiongkok, dunia akan berubah secara drastis. Tidak terpikirkan, bukan? Tapi, pikirkan lagi. Tiongkok saat ini memiliki kapasitas untuk memproduksi setengah dari 80 juta kendaraan yang diproduksi secara global. Kapasitas ini akan terus meningkat dan pada tahun 2030, Tiongkok diperkirakan akan mampu memproduksi 75% dari seluruh kendaraan dunia. Itu berarti dalam 5 tahun ke depan, Tiongkok akan menjadi pusat manufaktur otomotif dunia. Menurut data global, biaya untuk membuat mobil di Tiongkok saat ini sekitar setengah dari biaya di Jerman atau Jepang. Selisih ini menjadi tantangan besar yang sulit diatasi. Tahun ini saja, Tiongkok akan mengekspor 6 juta kendaraan ke lebih dari 140 negara di seluruh dunia, melampaui Jepang sebagai pemimpin global. Merek seperti MG, SAIC, Chery, Geely, Volvo, BYD, dan XPeng memimpin pasar, memenangkan persaingan di berbagai zona waktu, dari Brasil hingga Thailand, dari Inggris hingga Australia. Mobil-mobil buatan Tiongkok kini menjadi kekuatan global. Namun, yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah bahwa produsen mobil global kini berlomba menjadikan Tiongkok sebagai pusat produksi otomotif dunia. Dengan kapasitas produksi yang terus meningkat dan biaya yang jauh lebih rendah, Tiongkok tampaknya siap menjadi raksasa otomotif dunia. Kami telah melaporkan berbagai pemutusan hubungan kerja, PHK, yang terjadi di Jerman, tetapi itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Kita akan menyaksikan ratusan ribu PHK tambahan di industri otomotif dan sektor-sektor pendukungnya di Jerman dalam beberapa tahun mendatang. Hal yang sama juga akan terjadi di Jepang. Jika Anda perhatikan, industri otomotif di Amerika Serikat telah kehilangan banyak pekerjaan dalam 12 bulan terakhir. General Motors, Stellantis, Tesla, semuanya mem-PHK sekitar 100.000 orang secara kolektif. Sementara itu, Tesla mengirimkan 344.000 mobil dari Tiongkok ke Kanada, Australia, Eropa, dan pasar global lainnya pada tahun 2023. Angka tersebut bahkan lebih tinggi pada tahun 2024. General Motors juga mengirimkan puluhan ribu mobil Chevy buatan Tiongkok ke Meksiko dan pasar lain. Chevy Sale, misalnya, adalah salah satu penjualan terbaik di Meksiko, dan semuanya dibuat di Tiongkok.
Ford telah mengekspor lebih dari 100.000 truk dan SUV buatan Tiongkok ke Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, serta model Lincoln Nautilus ke Amerika Serikat. Bahkan, kendaraan Lincoln terlaris di Amerika dibuat di Tiongkok. Stellantis menginvestasikan $1,7 miliar ke layup motor tahun lalu untuk membangun portofolio produk yang diekspor ke pasar dunia. Kia juga melakukan hal yang sama, dengan EV5 buatan Tiongkok menjadi salah satu andalannya. Volkswagen, Renault, dan BMW telah mengekspor sejumlah besar kendaraan listrik buatan Tiongkok kembali ke Eropa dan berbagai negara di dunia. Jika Anda membeli BMW baru, besar kemungkinan mobil tersebut dibuat di Tiongkok. Hyundai dan Kia bahkan akan mulai menjual 200.000 mobil buatan Tiongkok di pasar domestik mereka dan secara global. Kenapa hal ini terjadi? Bahkan merek Jepang yang terkenal berhati-hati, seperti Honda dan Nissan, mulai mengirimkan produk buatan Tiongkok ke luar negeri, termasuk Jepang. Mereka mengkanibal pasar domestik mereka sendiri. Hal ini terjadi karena faktor efisiensi, biaya produksi yang jauh lebih rendah, serta kecepatan dan teknologi yang dimiliki Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tiongkok tidak hanya memiliki biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga teknologi mobil listrik terbaik, perangkat lunak tercanggih, dan sistem pengisian daya tercepat. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik, produsen global tidak punya banyak pilihan. Industri otomotif saat ini menanggung utang ratusan miliar dolar. Keputusan-keputusan bisnis tidak lagi didasarkan pada perasaan patriotik, seperti mengatakan, mari kita buat mobil di Jerman, Jepang, atau Amerika untuk mendukung negara kita. Realitasnya, perusahaan harus membayar utang mereka atau menghadapi kebangkrutan. Contohnya, Hyundai pernah membangun pabrik mobil di Tiongkok dengan biaya 1,4 miliar dolar. Beberapa tahun kemudian, mereka menjualnya dengan kerugian besar. Kini, produsen mobil global mendirikan usaha patungan dan membangun pabrik besar di Tiongkok untuk menjual produk ke pasar global. Michael dan mencatat bahwa penjualan merek non-Tiongkok di dalam negeri Tiongkok menurun drastis. Untuk menghindari kehilangan investasi bernilai miliaran dolar, produsen mobil global merasa harus mengubah strategi pabrik mereka di Tiongkok agar dapat memenuhi permintaan pasar internasional. Ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Pabrik mobil di Tiongkok, dengan biaya 250 juta dolar per unit, bukanlah pabrik tua. Pabrik-pabrik ini berteknologi mutakhir dan benar-benar baru. Namun, tanpa penggunaan maksimal oleh produsen, pabrik-pabrik ini akan menjadi tidak berguna. Mengingat bahwa mobil dapat diproduksi di Tiongkok dengan harga jauh lebih murah dibandingkan di tempat lain, produsen otomotif global tampaknya tidak punya banyak pilihan selain memanfaatkannya. Mitra usaha patungan Tiongkok melihat keuntungan besar dari mengekspor produk mereka ke pasar global. Menurut Michael Dan, alasan utama produsen memilih Tiongkok adalah karena tidak ada tempat lain yang mampu bersaing dalam hal skala, biaya, kualitas, dan subsidi. Seorang eksekutif General Motors disingkat, GM, bahkan mengatakan kepada Michael bahwa mereka mencatat margin keuntungan rekor dari kendaraan Chevy buatan Tiongkok yang diimpor ke Meksiko. Padahal Meksiko dikenal memiliki biaya produksi yang lebih murah daripada Amerika Serikat. Namun, membangun semua mobil di Tiongkok membawa risiko besar. Michael dan memperingatkan bahwa rantai pasokan Tiongkok secara metodis membangun monopoli di industri kendaraan listrik, EV. Dari penambangan dan pemrosesan mineral hingga produksi sel baterai dan manufaktur kendaraan, Tiongkok mendominasi rantai pasokan ini. Dominasi ini bahkan meluas ke mesin pembakaran internal yang mengancam masa depan industri otomotif di negara-negara barat. Amerika Serikat mulai menyadari ancaman ini, salah satunya dengan memasukkan CATL, perusahaan baterai terbesar di dunia, ke dalam daftar hitam. Namun, langkah-langkah ini tampaknya belum cukup untuk mengatasi dampak besar, seperti hilangnya puluhan ribu pekerjaan, penurunan pendapatan pajak, dan risiko kehilangan kemampuan manufaktur dasar.
Donald Trump pernah mengusulkan ide untuk meminta produsen mobil Tiongkok membangun pabrik di Amerika Serikat demi menjaga lapangan kerja dan manufaktur di dalam negeri. Namun, ide ini sulit diterapkan ketika produsen mobil Amerika sendiri memproduksi kendaraan di Tiongkok untuk diekspor kembali ke pasar domestik, seperti yang saat ini dilakukan oleh Detroit Big Three, General Motors, Ford, dan Stellantis. Menurut Michael Dunn, jika tren ini berlanjut, perusahaan otomotif barat akan berubah menjadi sekadar logo pada kendaraan buatan Tiongkok. Saat ini, beberapa produsen sudah mengikuti pola ini, seperti General Motors yang bekerja sama dengan Honda untuk memproduksi kendaraan bermerek Prologue, atau Stellantis yang menggunakan teknologi layup motor untuk kendaraannya. Michael menekankan bahwa Barat harus mengambil tindakan tegas untuk mengubah arah ini. Jika tidak, masa depan industri otomotif global akan sepenuhnya dikuasai oleh Tiongkok. Faktanya, hampir 80% mobil listrik dunia yang diproduksi pada tahun 2024 berasal dari Tiongkok. Perusahaan seperti XPeng, NIO, BYD, dan Layup Motor terus membangun pabrik baru dan berencana menggandakan ekspor kendaraan mereka dalam 2 tahun mendatang. Michael juga mengkritik janji-janji kosong dari produsen mobil barat, seperti baterai solid-state Toyota atau target penjualan ambisius dari Nissan. Sebaliknya, produsen Tiongkok benar-benar merealisasikan rencana mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.